Izin memperkenalkan diri, nama saya Rayhan Radiandra dengan NPM 23150610988. Lalu di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mendaftar akun di OJS. Sini kita memiliki tombol daftar di pojok kanan atas atau login. Sini kita akan mendaftar akun terlebih dahulu. Kita diminta untuk memasukkan nama depan, Raihan, dan nama belakang. Dan lalu afiliasi. Afiliasi ini biasanya merujuk kepada di mana kamu studi atau di mana kamu bekerja. Jadi di sini saya akan menuliskan Universitas Lampung. Lalu kita akan memasukkan negara. Di sini saya akan memasukkan Indonesia. Lalu di bawah sini kita akan memiliki laman untuk login kita. Nomor surel itu email Anda, saya akan masukkan email Unila saya. Selanjutnya nama pengguna, isi Raihan, dan kata sandi. Dan yang terakhir adalah ulangi kata sandi. Ini saya akan menyetujui data saja ambil disimpan dan saya ingin diberitahu bila ada terlihat dan pengumuman baru. Dan yang terakhir di sini apakah Anda bersedia mereview naskah yang diserahkan ke jurnal ini? Jika Anda menginginkan untuk mereview naskah-naskah yang ada di jurnal ini, checklist ini. Lalu yang terakhir ada bidang minat review. Saya mengisi neuroscience dan daftar. Lalu registrasi selesai. Di sini saya simpan aja. Di sini kita sudah memiliki akun di dalam OJS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Alkonten Kevin dengan NPM 231500118 dari kelas PSTB angkatan 2023. Baik, pada saat ini saya mewakili kelompok saya pada mata kuliah sistem operasi akan mengimplementasikan prosedur langkah-langkah untuk publikasi dari jurnal pada Open Journal System. Yang mana website ini berguna untuk menampilkan jurnal tersebut. Jadi, pertama sekali kita harus membuat sebuah repositori yang dapat menampung beberapa jurnal, sehingga beberapa jurnal tersebut dapat dipublikasikan. Jadi kita pertama sekali klik create jurnal. Eh, Kemudian di sini kita akan mengisi, yang mana jurnal title ini akan saya isi dengan judul data struktur, jurnal inisial saya isi dengan DS, kemudian ini saya isi nama saya, dan untuk email, saya mengisi email saya. Negara Indonesia, bahasa Indonesia, primary lokal Indonesia, enable, dan untuk path-nya sendiri saya menambahkan data struktur. Setelah itu kita klik save. Baik, untuk pembuatan repositori ini mungkin memakan waktu yang dapat dikatakan tidak terlalu cepat dan juga tidak terlalu lama. Jadi kita tinggal menunggu beberapa saat, dan setelah pembuatan repositori ini selesai, kita akan membuat beberapa jurnal. Namun sebelum itu, kita akan mengedit atau memodifikasi plugins yang digunakan. Yang dimana di sini saya setelah menginstal plugin dengan tema Bootstrap 3, sehingga kita tinggal mencentang Bootstrap 3 ini, dan kita dapat mengaksesnya, sehingga tampilan dari repositori jurnal kita tidak monoton. Kemudian eh, kita klik appearance pada journal settings, dan kita arahkan di default theme ini, kita set ke Bootstrap 3 base theme. Di sini saya memilih tema cyborg, dan kita akan save. Baik, bentuk modifikasi dari plugin Bootstrap 3 ini telah diimplementasikan pada repositori data struktur, yang kemudian kita dapat mengaksesnya. Oke, di sini saya telah masuk ke repositori data struktur. Kita akan membuat sebuah naskah baru atau jurnal baru.
Baik, karena data struktur adalah repositorinya, sehingga saya akan mengambil beberapa judul dari praktikum struktur data. Jadi judul pertama itu adalah array, sehingga saya akan membuat judul pertama jurnal saya pada repositorinya adalah array. Baik, di sini dapat dilihat ada tampilan abstrak. Jadi saya akan mengisi abstrak ini dengan definisi pada teori dasar dalam laporan praktikum struktur data array, judul satu array. Baik, saya akan membuka eh, directory saya, praktikum struktur data dan array. Baik, untuk abstrak itu saya hanya mengambil dua paragraf saja. Dan saya paste di abstrak. Kita klik lanjutkan. Kemudian untuk file kita tambah file. Unggah file yaitu laporan praktikum struktur data. Baik, setelah tahapan pengunggahan selesai, kita lanjut ke proses kontributor. Yang dimana kontributor ini adalah beberapa pihak yang terkait, ya itu bisa di perannya itu bisa sebagai pembuat atau penerbit. Saya akan mengisi nama saya, nama publik, saya ambil Elton, email, oke, negara. Baik, saya sebagai penulis. Setelah tahapan ini selesai dan saya telah mengatur kontributor, kita tinggal next. Untuk tahapan keempat ini kita tinggal next saja, tidak ada yang perlu diubah. Kemudian pada tahapan kelima ini dapat kita lihat ada peringatan dari website itu, yang dimana di sini dikatakan kita harus menjelaskan terlebih dahulu kategori atau jenis dari file yang kita inputkan ini. Jadi kita tinggal klik file utama dan kemudian kita kembali ke tampilan kelima, tinjauan. Setelah itu kita klik serahkan. Oke, ketika kita klik serahkan itu kita boleh langsung mengeluarkan saja dan kita klik ulang. Karena biasa terjadi tampilan seperti ini. Baik, setelah kita serahkan selesai, kita kembali ke terbitan. Kita membuat sebuah terbitan baru yang dapat menerbitkan naskah yang telah kita buat. Untuk volume kita klik satu, kita input satu, dan untuk nomor kita input satu. Yang mana volume ini sebenarnya untuk mengindikasikan jurnal yang pertama kali kita inputkan, dan nomor ini adalah judul satu. Kemudian saya berikan nama judul array. Setelah itu saya klik simpan. Baik, kita kembali masuk ke tampilan naskah masuk. Setelah itu kita klik lihat di bagian penugasan Kevin ini. Untuk tampilan naskah ini kita tinggal klik terima dan lewati review, klik editor decision record decision, klik submission list view, kemudian kita klik lagi lihat, dan setelah itu kita kirim ke bagian produksi. Setelah kita kirim ke bagian produksi, kita tinggal klik editor decision lagi, submission list, dan kita klik lagi lihat agar kita mengirimkan jadwalnya, menjadwalkan publikasinya. Baik, kita klik jadwalkan publikasi, kita klik jadwalkan publikasi, dan kita pilih terbitan yang telah kita buat sebelumnya, yaitu vol 1 nomor 1 array. Baik, kita jadwalkan untuk publikasi. Setelah tahapan ini selesai, kita kembali ke terbitan. Setelah itu di terbitan, kita klik terbitkan. Oh maaf, sebelum kita klik terbitkan, kita klik edit dulu. Kita klik galai terbitan, dan kita buat galai terbitan. Kita unggah file, yaitu PDF dari uh, laporan praktikum array. Untuk label, kita input array saja, dan kita simpan. Baik, setelah ini selesai, kita tinggal terbitkan.
kita tinggal melihat terbitan yang telah kita eh, buat di klik data struktur di pojok kiri atas, dan kita tinggal klik array, maka kita akan dialihkan ke PDF dari laporan praktikum dengan judul 1 dari praktikum struktur data, yaitu array. Kemudian kita kembali agar dapat melihat abstrak yang telah kita buat tadi di array ini. Dan kita dapat melihat di sini ada abstrak yang telah saya buat. Baik, mungkin sekian penjelasan video yang dapat saya sampaikan mengenai prosedur pembuatan jurnal di repository dalam Open Journal System. Eh, saya Elton John Kevin, saya mengucapkan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nabila Cernisa dengan NPM 23150610022. Baiklah, di sini saya akan mendemokan bagaimana cara mengupload jurnal pada OJS. Di sini saya menggunakan repository data structure. Pada laman ini dapat kita lihat bahwa sudah ada satu jurnal yang diterbitkan dengan judul array. Baiklah, kita langsung saja ke cara penerbitan jurnalnya. Yang pertama, kita klik profile, lalu kita pilih dashboard. Kita masuk pada laman penerbitan jurnal pada repository data structure. Pada saat ini kita berada pada menu naskah masuk. Pada laman ini kita pilih naskah baru. Lalu di sini kita diminta untuk memasukkan judul jurnal yang akan kita terbitkan. Judul 2 pada praktikum struktur data yaitu sorting. Maka dari itu saya masukkan judul sorting. Lalu kita scroll. Kemudian untuk kotak-kotak ini kita centang. Kemudian kita klik submission. Kita masuk ke step selanjutnya. Di sini kita dimintai untuk memasukkan abstrak dari judul tersebut. Di sini saya akan memasukkan sedikit penjelasan mengenai sorting. Lalu kita klik lanjutkan. Lalu di step selanjutnya kita diminta untuk mengunggah file untuk jurnalnya nanti. Di sini saya akan mengunggah laprak sorting. Setelah file berhasil diunggah, kita klik yang file utama naskah. Setelah berhasil, kita klik lanjutkan. Lalu untuk kontributor, kita klik yang bagian tambahkan kontributor. Lalu kita akan mengisi beberapa informasi. Nama depan, Nabila. Nama belakang, Cairunisa. Untuk nama publik pilihan, saya menggunakan Nabila Cai. Lalu alamat surel, kita pilih email kita. Untuk negara, kita pilih Indonesia. Di sini peran kontributornya sebagai penulis. Kemudian kita simpan. Lalu kita klik lanjutkan. Untuk tahap keempat ini, kita pilih saja lanjutkan. Lalu di sini ditampilkan peninjauannya. Karena sudah tidak ada lagi error, kita pilih serahkan. Setelah berhasil diserahkan, kita klik di bagian terbitan. Pada laman ini kita akan membuat terbitan baru. Maka dari itu kita klik buat terbitan. Kemudian kita masukkan volume yaitu 1, nomor sebagai judul yaitu judul kedua, jadi kita isi 2. Kemudian untuk tahunnya 2024. Untuk judulnya kita masukkan kembali dengan judul sorting. Lalu kita pilih saja simpan. Setelah berhasil, kita kembali lagi ke naskah masuk. Di sini kita pilih lihat. Lalu muncul tampilan seperti ini. Kita pilih terima dan lewati review. Lalu untuk bagian ini kita klik saja bagian editor decision. Kita submission list. Lalu kita klik lagi lihat. Kemudian kita klik kirim ke bagian produksi. Untuk bagian ini kita klik lagi editor decision. Kita klik lagi submission list. Setelah berhasil, kita klik lagi lihat. Lalu kita jadwalkan untuk publikasinya. Kita klik jadwalkan untuk publikasi. Lalu kita pilih terbitan yang telah kita inputkan tadi. Kemudian kita klik simpan. Kita klik jadwalkan untuk publikasi. Setelah itu kita klik di menu terbitan. Kita klik yang vol 1 tadi. Kita klik edit. Lalu kita pilih ke galai terbitan.
kita akan membuat galai terbitan. Di sini kita diminta untuk mengunggah file isi jurnal tadi. Setelah berhasil diunggah, kita akan mengisi label. Pada label ini kita masukkan kembali judul, yaitu sorting, lalu kita klik simpan. Kemudian muncul tampilan seperti ini, kita klik terbitkan, kemudian ini kita klik OK, dan terbitan telah berhasil. Untuk mengeceknya, kita klik data structure di pojok kiri. Dapat kita lihat bahwa jurnal dengan judul sorting sudah berhasil diterbitkan. Di sini kita akan melihat jurnal yang telah berhasil kita terbitkan. Kita klik sorting. Ini merupakan file yang telah saya unggah untuk jurnal ini. Kemudian kita back untuk melihat abstrak yang telah saya masukkan tadi. Pilih sorting yang bawah. Kemudian ini adalah abstrak yang telah kita masukkan tadi. Sekian cara penerbitan jurnal dengan judul sorting pada repository data structure. Saya ucapkan terima kasih. Perkenalkan, saya penelitian suatu lomba NM 231506166. Jadi di sini saya akan menambahkan jurnal pada OJS dan saya akan menggunakan repository data struktur yang sudah dibuat teman saya tadi, Elton John Kevin. Jadi yang pertama di sini kita pilih dashboard pada bagian sini. Kemudian pada naskah masuk kita pilih naskah baru. Kita masukkan judul. Berhubung saya akan memasukkan judul dalam praktikum yang telah saya lakukan, saya akan menambahkan judulnya itu ya. Kemudian setelah menentukan judul, kedua kotak ini centang saja, terus pilih shift mesin. Di sini kita akan disuruh menentukan rak. Jadi kita akan disuruh kemudian dari laporan praktiknya yang telah saya buat. Kemudian kita lanjutkan. Di sini ada unggah file. Kita unggah file. Nah, file sudah diunggah. Kita buat file bersama mentok. Yaitu kita lanjutkan pada kontributor ini kita pilih tambah kontributor. Nah di sini karena saya yang membuat informasi dokumen, maka saya akan menggunakan saya. Ini kita buat menjadi saya sendiri. Kemudian di sini pilih apa? Di sini setelah itu kita pilih menulis. Nah di sini selanjutnya kita pilih lanjutkan. Pada bagian keempat ini kita bisa langsung tekan langsung pilih lanjutkan. Pada tinjauan karena sudah tidak ada lagi yang error, kita silakan langsung pilih langsung. Setelah selesai diserahkan, kita pergi ke terbitan. Selanjutnya kita buat terbitan. Nah, pada sini kita buat kolom itu kolom yang pertama, nilainya adalah pertamaannya. Kemudian di sini nomor untuk judul karena ini di sini adalah judul tempat untuk saya akan buat tempat dan pada kolom itu adalah 2000. Kemudian pada judulnya kita masukkan lagi yang tadi judul. Oke. Setelah itu kita simpan. Setelah disimpan, kita masuk lagi ke masing-masing. Pada untuk ini kita tekan dulu. Nah, halaman ini kita bisa terima dan lewati review. Selanjutnya kita pilih editor location. Oke, terus misalnya setelah itu kita akan lihat lagi pada bagian ini kita pilih kirim ke bagian produksi.
terus editor, kemudian pilih open. Kemudian kita akan lihat lagi. Nah, pada halaman ini kita pilih jadwal infografi. Pada jadwal infografi ini kita pilih jadwal infografi. Kemudian kita pilih tadi setelah kita buat. Kita tunggu. Oke. Kita kembali ke terbitan. Pada sini kita edit, kita lihat terbitan, kemudian kita buat lihat terbitan. Di sini kita akan diminta untuk mengunggah file yang kita masukkan tadi. Kita masukkan juga China. Kemudian sini live, kita pilih terbitan dan kita pilih kita akan melihat yang sudah kita lakukan tadi di data struktur ini. Nah, di sini ada link list. Di sini kita dapat melihat di sini terdapat abstraknya. Kemudian jika kita memilih list yang ini akan mengarahkan ke jurnal yang telah kita masukkan tadi. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Gue udah bikin. Perkenalkan, nama saya Ramido Mardika dengan NPM 2315001126. Jadi, kelompok kami dari kelompok 4 itu menggunakan CloudHost sebagai layanan VPS-nya. Dan IP public kami itu dapat dilihat di halaman dashboard dari CloudHost-nya dan tertera di public IP v4. Dan untuk membuka OJS yang sudah diinstal, itu dapat dengan menggunakan IP public dan diketikkan di alamat link. Dengan menggunakan IP public tersebut, itu kami dapat membuka OJS yang sudah diinstal di layanan VPS-nya.